Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin. Salam, ora samanginang buat keluarga, nahina holongan Tuhan Yesus Kristus. Tabuk pertanyaan di bagasan beringinon, pertanyaan hari Rabu, tanggal 10 Juni tahun 2020. Taparele marwata do pikirata martang yang mahita di bagasa rohatabi. Amin. Tapujimat Tuhata, marinde mahita dan buku ini nomor 648 ayat sada dawat ayat 2. Mar hite-hite guarni di mata ama, duat guarni anak Tuhan Yesus Kristus, duat guarni tun di perbadia, na tu mempalangit dawat tanoon. Amin. Nama mulus do anggo portibion, tap dawat na pinangido ni rohana. Alay, namian rodi saliling-liling na do, nama ngulahon lomo ni rohani tibata. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami nunga marpingu hami rison di ari na pinarbadiaan sai buhay mapinggol dot rohanami asa marlas ni rohami manangihon hatam na badiyai jala ringgas hami manimbangi dot umpiop hatam di bagasan rohanami asa pos rohanami martang yang tuho urupi mahami asa upar hasyang hami angka ari-ari ni ngolunami na pendoki. Saya pemasuk mahami Tuhan ngeluon saliling ni lilingna pujian maha hodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Marinditas dan buku ini nomor 557 ayat sada. Puji
Epistel kita di pertanyaan berkenan ima di ayat sian Lukas 12 ayat 10 terus di ayat 20 sada. Lukas 12 ayat 10 satu ayat 20 sada. Mari singkat sore mah kita manjang. Jadi adong masalah sian atau robi namandok ibana guru dokon ma aparaku marbagi teateanan nami rap do tahu Alai di dogma tu ibana bahwa isedo pambaki tahu gabe panguhum manang sebagai teateanan dihamu laos di dogma tu nasida jaga mahamu pasiding hamu manasah kahuliton ay nampe mar lobi hala dadasian artai nai nguluna gabe di hataon mas ada umpama tu nasida ni nama suha dogogo ni hauma ni sada halak namora. jadi marhusari maibana di bagasan rohana songono nama bahenokku aindang adong hasiata ni gugu ni tanokki Gabe ni nama on ma bahenokku ulohai nama aka sopoki upauli ma kana umbalga asatusi papungoku sude natubui rodi artaku jala tonanku matu todiku ale todikku nungarade gudang artam saya manang pigat taonon ipe parasonangan maho mangan minum maho las maroham alai nina debata ma mandok ibana eho naloakon sabor nginon matunggon hosam sian ho iana pinaradem tuise mai songeni mama tadi halakan napa punggon arta di dirina anggo sama mora ibana di debata songeni mahatna martua ma halak natu mangun atna debata jalana opepsa amin marin deitas dan buku nomor 116 ayat 1 Tapasada maruhatta artangyang mahita alia manami na marhuaso di benogijang go puji-pujian dok kamulatian ni pasahat rohanami tu ada pemuda badia li Tuhan di siala asi dok ulong roham na tutong mengiring-iring mengaramoti kami li Tuhan buih hai marhahi paslon pahat di bagas tunali Tuhan mau lihat madi kuali Tuhan di pertikianon buat dipatu pahami oleh Tuhan pertanyaan sektor nasomal dipatu panihuriami oleh Tuhan alai oleh Tuhan melutup suboi oleh Tuhan dipatu paham di sektor nami masing-masing las maroham oleh Tuhan melutup di bagas nami oleh Tuhan dipatu pahami pasu-pasu matut perpungan nami oleh Tuhan asa makor kulas ni roha di tengah-tengah nami tarlumubihan alomoni rohamali Tuhan alai mangido mangilik mahamit berupa nabadi ali Tuhan di bagasan serap ni roha imali Tuhan na di patupaho virus di tengah-tengah nami manang di
bangsa na Tuhan. Asa mangido mahami doh komo sa Tuhan kedo pemda badiai. Asa pamagong mapiru sa Tuhan sa tunga-tunga nami. Asa buhay hami Tuhan marsaur doh dungan nami di sektor rai masing-masing. Tarlumubi marsaur di bagas jorom na badiali Tuhan. Unang luas sa meli Tuhan madeli. Unang luas ali Tuhan mago haporsiyon nami alani nama sauna li Tuhan. Alelom madi hamili Tuhan gugu. Asa margugu hamili Tuhan mengadopi nama sauna. Tuhan, asi maroham dihami tangihom maka pangiduan nami ali Tuhan. Masay gale ali Tuhan pamatang nami. Masay gale nang pagtudin nami mamikiril sa luhut na ali Tuhan. Tarlumubi ali Tuhan di pamarintah nami, pemerintah pusat satu pemerintah na terendah li Tuhan. Leom mabisuk di nasida li Tuhan. Asa marbisuk nasida li Tuhan dinalah mengadopi nama saon. Boya li Tuhan bangsa namion marsonang ribuan jaladang terjadi akak keributan alani pandemi li Tuhan. Naksoni dope ali Tuhan di kami saluhut ruas ni HKBP Cibinong ali Tuhan. Lihat di hamil Tuhan hasadon ni roha, asatu hamil Tuhan di bagasan dame, dohot polong nasiak koi, boy hamil Tuhan marlas ni roha memusi pasang war muna bedui, melutung adok beli Tuhan akapar salisiat di hami, oh mali Tuhan nama leon akadalan, at yurut tu roha namil Tuhan, asa boy ali Tuhan dengan merpung hami pasadahot tahi dinalaho patupahon nakahinauli di kudia monali Tuhan. Tuhan, masay gudang dopiali Tuhan, akadosa nami, nagulah kami maradup pedungan nami jol materlumubi maradup kali Tuhan. Sialani mangido kami di bagas serep mi roh ali Tuhan. Asa sama saluh dosa nami ali Tuhan. Asa tamah kami di zulum, tamah kami nang habaran di pasu-pasumi. Tato kinari ali Tuhan, nang bigun nai mahatami, marhite na pinasahan ina posom. Pasu-pasu ali Tuhan, perbadiai persahalai na posomi, ina pasahat kata mili Tuhan. Asaboy ali Tuhan, yat kusihami naik si pasahatun ni na posomi ali Tuhan. Jalaboy yat kusihami jaladulah kami di pernguluan nami siap hari, gabi buhalami di pernguluan nami tok karina nang roali Tuhan. Mau lihat ma di kali Tuhan, masay gudang do kali Tuhan si pangidon nami, na perlu di panggulmiton ni gulu nami da suboy, upajur kami sada-sadali Tuhan. Alay napos do rohan nami Tuhan, napasatom di tu kami ganuk, marhiti asi do ohlong ni roham. Mau lihat ma di kali Tuhan om matanging ililik ngami, holang mga sahagwarnya anak Yesus Kristus si panguluhay martangnya kami Tuhan. Amin. Martangi yang mahita. Asini roha doho dame madihamu di bagasan kuar di bata ama. Doho anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hatani debata dihita marhite partangnya di bagasan korminon. Natar surat di Koda Bidu 22 ayat 22 sahatu ayat 20 sia. Hujahama dihita di bagasan bahasa Indonesia. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah
Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kitab Amsal merupakan kumpulan ucapan-ucapan bijak. Pada dasarnya tujuan Amsal adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, dan untuk memberi pengetahuan serta kebijaksanaan. Pengetahuan sejati berasal dari menghormati dan menaati Tuhan. Orang bijak memahami pentingnya memperlakukan orang lain secara jujur dan adil, rendah hati, setia, bekerja keras, menghormati orang tua dan orang berkuasa lainnya, dan menunjukkan keprihatinan terhadap orang miskin dan orang yang memerlukan bantuan. Jadi pada dasarnya kita sangat membutuhkan ucapan bijak atau nasihat, di mana bisa mengarahkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka dari nas ini ada beberapa ucapan bijak atau nasihat yang disampaikan. Yang pertama adalah jangan merampasi orang yang lemah. Siapakah orang yang lemah yang dimaksud di sini? Orang yang lemah menurut Alkitab adalah orang miskin, menunjuk pada orang yang hidupnya susah. Bisa dikatakan para janda, yatim piatu, orang yang ditindas atau orang yang ditawan, mengungsi akibat perang, dan orang-orang yang tidak memiliki harta benda, itu dikatakan orang yang lemah. Apa alasan mengapa kita tidak boleh merampasi orang yang lemah? Karena jelas dikatakan bahwa Tuhan membela perkara mereka. Tentu kita ketahui bahwa dalam perjanjian lama Tuhan Allah begitu memperhatikan orang yang lemah. Ia mengubah keadaan mereka yang menderita, yang kekurangan. Kita boleh lihat juga di dalam Alkitab, dalam kisah dan doa Hana. Seperti apa Hana?
dia tertindas. Oleh karena Penina, karena Hana tidak memiliki keturunan, namun dia meminta pertolongan dari Tuhan, dan Tuhan membela perkara Hana, dan Tuhan mengabulkan apa yang Hana minta. Dan kita juga boleh lihat dalam Amos juga memperingatkan umat bahwa Allah akan menghukum mereka yang menginjak-injak dan memeras orang miskin. Itu boleh kita lihat dalam Amos pasal 8 ayat 4 sampai 12. Oleh karena Allah begitu memperhatikan orang lemah, begitu juga umatnya. Hendaknya memperhatikan orang yang lemah. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celah. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah merampasi orang yang lemah, karena Tuhan akan menjadi lawanmu. Hal yang kedua, kata bijak atau nasihat yang disampaikan kepada kita adalah jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah di antara kita adalah seorang pemarah? Kita mau lihat kalau firman Tuhan saat ini mengajak kita jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Sebenarnya apa yang terjadi jikalau orang yang lekas gusar? Kita boleh lihat dalam Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jikalau kita berteman dengan orang yang lekas gusar, maka akan terdapat pelanggaran. Kita boleh lihat seperti apa bangsa Israel. Mereka gusar akan keadaan mereka. Kelaparan. Apa yang mereka lakukan? Di saat kegusaran itu, ternyata mereka mengutuk raja dan Allahnya. Yang pasti orang yang lekas gusar akan membuat tindakan yang tidak benar. Dan begitu juga si pemarah akan menimbulkan pertengkaran. Pada dasarnya seorang pemarah akan banyak menimbulkan pertengkaran. Itu bisa terjadi dalam keluarga, bagaimana hubungan suami istri. Bukan hanya pertengkaran saja, ternyata akan membawa kejahatan. Tidak sedikit pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang mengakibatkan tindakan kejahatan pun terjadi. Ada suami yang bertengkar dengan istrinya dan menembak istrinya. Sangat mengerikan. Hanya karena diawali dengan amarah. Jadi benar, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Mari kita lihat kisah daripada Kain dan Habel.
Seperti apa Kain memberikan persembahannya kepada Tuhan. Dan juga Habel. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Namun Kain tidak. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mukanya muram, dia sangat panas. Ini menunjukkan dia marah, kecewa kepada Tuhan. Lalu pelampiasannya, dia lakukan kepada adiknya. Dia benci, marah kepada adiknya sendiri. Dan inilah awal kebencian itu menjadi kejahatan. Dia pun membunuh adiknya sendiri. Inilah awal daripada amarah. Tidak hanya itu saja. Tentu kita pernah mendengar cerita Haman. Siapakah Haman? Haman adalah pembesar yang diangkat oleh Raja Ahasveros. Di saat Haman diangkat menjadi pembesar dalam kerajaan Ahasveros, semua bersujud menyembah dia kecuali Mordekai. Dan dia melihat itu, hatinya juga panas, marah. Dan apa kejahatan yang dia lakukan? Bukan hanya Mordekai saja, tetapi semua keturunan orang Yahudi dia berikhtiar untuk memusnahkan. Inilah Bapak Ibu yang terjadi jikalau amarah menguasai hati dan pikiran kita. Maka kalau kita boleh perhatikan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jikalau amarah kita berkepanjangan, disitulah iblis akan mengambil kesempatan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar dan seorang pemarah. Itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang buruk. Maka orang tua selalu menasihati, nak, bergaul yang baik ya. Jangan pernah bergaul dengan orang yang jahat. Karena ibunya yakin dengan bergaul dengan orang yang jahat, mungkin saja anaknya juga akan terpengaruh dengan kelakuan yang buruk. Maka mari bijak, agar kita boleh menjauh dari pergaulan seorang pemarah. Yang ketiga, janganlah menjadi penanggung hutang. Penanggung hutang atau penjamin hutang. Ayat 26 memberikan peringatan agar tidak membuat persetujuan untuk membayar hutang orang lain. Tindakan ini berbahaya karena orang yang melakukan mungkin akan kehilangan uangnya sendiri atau menjadi hamba dari orang yang memberikan pinjaman. Akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa kita harus menolak untuk membantu sesama yang sungguh-sungguh membutuhkan keperluan hidup pokok. Tetapi kita harus memberi kepada orang miskin, bukan meminjamkan. Nas ini ingin memperingatkan bahwa menjadikan sahabat sebagai penjamin utang untuk suatu kebutuhan, jikalau si penghutangnya kemudian gagal membayar hutang oleh karena sesuatu, itu bisa memutuskan tali persahabatan. Bukan hanya persahabatan,
hanya karena meminjam, hubungan keluarga pun bisa tidak baik atau hancur. Bahkan digambarkan bagaimana ketidakmampuan membayar pinjaman diibaratkan kita kehilangan tempat tidur. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ayat ini mengajar kita bijaksana bertindak. Walaupun kepada seorang sahabat. Hal yang keempat, nasihat atau ucapan bijak yang disampaikan kepada kita adalah cakap dalam pekerjaan. Cakap berarti memberi yang terbaik dalam pekerjaan. Usaha atau belajar dan sebagainya. Mengembangkan talenta, potensi, bakat, dan kemampuan agar tampil menjadi orang-orang yang rajin dan ahli. Apa yang diperoleh jika kita menjadi cakap dalam pekerjaan? Ayat 29 menyatakan bahwa akan berdiri di hadapan raja-raja, alias atau di hadapan orang-orang penting, orang-orang yang berpengaruh. Betapa senangnya Tuhan apabila melihat anak-anaknya menjadi orang yang berpengaruh dalam bidang masing-masing, menjadi teladan bagi pekerjaan lain, jujur dan setia. Orang yang cakap dalam pekerjaan, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Kita boleh lihat seperti yang dilakukan oleh Daniel. Daniel termasuk orang yang cakap. Dia takut akan Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, zaman sekarang ini semakin banyak orang tidak mau lagi mendengar nasihat. Saya tidak tahu apakah itu yang mempengaruhi semakin banyaknya kejahatan yang terjadi pada saat ini. Mari menjadi orang yang bijak. Mari menjadi orang yang peka akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajari kita untuk menjadi orang yang bijak. Jikalau kita peka mendengar ucapan bijak dari firman Tuhan, saya yakin kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Diigil Tuhan ido asa marparangi nadinggan kita. Molo marparangi nadinggan kita. Dada holan halak na di sekitar orang yang terdekat dengan kita senang, Tuhan juga senang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan, agar kita beroleh berkat yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Ale Tuhan debata Jehovah, pardenggan basa na sumur. Tuhodo hami maporus Tuhan. Dang tarulah hami agia aha naso tamaanggo dang rap dohot ho. Alani togu hami. Araho kami tudalan hasitongan mi. Patinggil si parean nami. Asagabi halak na berbisuk. Halak na bijak di hadapanmu. Tuhan, bayan mahami gabe anakmu namar parange natama di jolo. Asa taruli pasu-pasu akahumaliak.
Ngani Tuhan, saya mangula mahatami di tonga-tonga nami. Saunang salah mangalak kahami ale Tuhan di bolu nami. Ale debata Jehovah, marpamuat di maho di hami. Di godang niaka nasala na hubahin hami. Unan jujur Tuhan, dosa nami mangido hami di bagasan seret ni roha. Masu-masu maho ale Tuhan di hami saluhutna. Asabisuk na siya komiyat di hami huboto hami ale Tuhan patu pahong loma ni roha. Dang lupa hami Tuhan mangido asale honon mu totong hahipaso di hami. Par sahalai par bisuhi diganup akat tindakan nami asa hobar tulau mani roha liate madiho Tuhan sesama dosa nami mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus yokopan. Amin. Mari demahita huhut papungu peleat. Tatangya koma peleata. Ale debata manami dari Banua kijang. Hodo haroroan di saluhu sileho-lehon da denggan. Doho nasau libasan na moliutus. Upasa kami masian nani lehon mitu hami pilih nami tuho. Sejalo baigabe uap na khusus di jolom. Pastu mai jala ramoti. Asau parhas yang kami pilih anon. Patibulhon harajaon mitonga-tonga di huriam. Doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutadahami godang nisi leho-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmah hita madok tangi yang alea manami. Alea manami na di Banua gijang. Saya pinarbadi yang maguarmu. Saya romah harajaonmu. Saya saat mulai roham di Banua pengosong ada di Banua gijang. Leor matu hami sadaran pangoluan setiap hari. Saya sama dosa nami songon panesami. Dosa itu nomor dosa Tuhami. Unang hami tugi untuk pangujunan. Palu mahami sian pangagu. Aihona punga rajaon. Dot haguguun. Rodi hasanapun saleleng-lelengna. Amin.
Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, do tolong di rohani bata ama, do perseorangan itu di perbadia, nama dongani hamu saluhuna, amin.